Jika kalian pengen tahu apa yang dirasakan Turi, kakak dari Main, ketika adiknya sudah tidak biasa lagi, sudah tidak normal lagi, dimana Main itu dirasuki oleh jiwa Urano. Sebanyak apa keterkejutan dari Turi? Jika kalian pengen tahu, silahkan lihat video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dulu. Oke, langsung aja. Cerita ini gue ambil dari web novel chapter 6. Cerita tentang adikku yang sangat aneh. Cerita dengan POV Turi. Jadi di sini gue akan menjadi sudut pandang ketiga. Turi 6 tahun. Dia itu memiliki adik perempuan bernama Main berusia 5 tahun. Main itu memiliki rambut yang gelap lurus seperti langit malam dan mata emas seperti bulan. Bahkan dari sudut pandang Turi sebagai kakak, dia itu sangat manis. Dia itu selalu sakit dan demam. Dia tidak banyak makan, jadi dia pun gak bisa tumbuh. Dia juga tidak bisa keluar bermain, jadi kulitnya sangat bersih dan putih pucat. Totemo kawaii. Turi sampai mengulanginya 2 kali ya. Tapi dia itu sedikit kecewa karena dia tidak bisa main seperti orang pada umumnya. Padahal keluarga yang lain bisa bermain dengan saudara mereka. Hal itu membuat Turi sangat iri. Main tiba-tiba mengalami demam hebat baru-baru ini. Demam yang berlanjut begitu tinggi hingga semua orang dan aku juga berpikir bahwa Main kemungkinan akan mati saat ini. Dan keluarga pun sangat khawatir. Dia sangat lemah sehingga Main pun gak bisa makan nasi maupun minum air selama 3 hari. Jangan-jangan gara-gara demam otak Main udah gak normal lagi. Gara-gara dia demam, dia itu tiba-tiba marah, mengatakan sesuatu yang tidak Turi pahami. Padahal biasanya dia itu selalu patuh dengan apa yang Turi katakan. Tetapi kali ini dia itu langsung bangun dari bed dan mencuci piring. Dan dia tuh mulai menangis dengan alasan yang gak jelas. Dan dia tetap menangis selama seharian. Apa kali ini gara-gara dia masih panas atau dia masih sakit? Itu yang Turi pikirkan. Tetapi Main itu ternyata menjadi lebih aneh lagi ketika demamnya itu turun. Bagaimana tidak? Dia itu tiba-tiba mengatakan bahwa karena tubuhnya merasa gak nyaman dan dia itu jijik dengan tubuhnya sendiri, dia itu ingin membersihkannya. Ketika kita mau merebus air untuk membuat nasi, dia itu tiba-tiba menginginkan air hangat dan itu setiap hari. Padahal kan Turi harus ngambil dari sumur lalu dibawa naik ke atas. Itu kan membutuhkan tenaga yang banyak. Sad for Turi. Main membasahi kain setiap hari dan menyeka seluruh tubuhnya. Tetapi Main itu selalu saja meminta bantuan Turi. Dia berkata, "Turi, bantu aku karena ada beberapa tempat yang aku tidak bisa jangkau sendiri." Turi pun harus membantunya. Pada hari pertama, air yang dibuat untuk mandi menjadi sangat kotor. Tetapi setelah 3 hari, air panas itu tetap bersih. Bukankah sia-sia menggunakan air panas ketika hampir bersih? Ini masih kotor, jadi tidak buang-buang air. Bagaimanapun juga, Main itu selalu meminta untuk dibasuh setiap hari. Dan tanpa Turi sadari, pojok kamar rumahnya sudah menjadi tempat khusus untuk mandi Main. Turi yang biasanya cuma membantu untuk membasuh Main saja, dia pun ditawari oleh Main untuk dibasuh juga. Turi menolak, tapi Main tetap saja menggosok kain ke wajahnya. Turi kan pergi keluar, jadi kamu kan lebih kotor daripada aku. Setelah Main mulai membasuh badan Turi, air yang sebelumnya bersih sekarang menjadi kotor dan berlumpur. Turi yang diperlihatkan betapa kotornya dirinya, Turi merasa gak nyaman dengan dirinya sendiri. Main sedikit tertawa dengan tingkahnya dan tersenyum. Airnya menjadi tidak sia-sia kan jika kita berdua menggunakannya. Turi hanya bisa mengatakan dalam dirinya sendiri, "Main, bagaimana biar kamu itu paham menggunakan air panas untuk mandi setiap hari itu adalah hal yang sia-sia. Membawa air dari sumur sampai ke sini itu sangat sulit. Bagaimana sih biar kamu itu tahu?" Suatu saat Main itu mencoba mengikat rambutnya, tapi karena rambutnya yang lurus, bagaimanapun caranya Main itu mengikatnya, rambutnya itu akan selalu jatuh. Dan Main pun mencoba mencari sesuatu. Tiba-tiba dia itu memegang boneka berharga Turi. Boneka yang ayah sudah buatkan dan ibu yang sudah membuatkan bajunya adalah harta karun yang paling berharga bagi Turi. Turi itu sangat takut dengan adiknya sendiri yang bisa mengatakan untuk mematahkan kaki dari bonekanya sendiri dengan sangat santai. Main itu benar-benar kejam. Tahu bahwa Turi marah, Main pun mendesah dan meminta maaf. Main yang seharusnya hanya 5 tahun, ketika dia mengatakannya, dia itu menggunakan gerakan-gerakan yang terlihat seksi dan mempesona. "Turi, aku ingin stick seperti ini. Bagaimana ya aku bisa mendapatkannya?" Turi yang tahu bahwa Main itu sebenarnya ingin kaki dari bonekanya aja, dia pun membuatkannya. Tetapi Main itu selalu banyak perintah, ini kurang lancip, ini kurang halus, membuat Turi itu tidak mudah dalam membuatnya. Tetapi hasil akhir yang telah memuaskan Main membuat Turi pun lega. Main berterima kasih dengan senyum lebarnya dan dia tiba-tiba menusukkannya ke dalam bundelan rambutnya. Turi terkejut
ketika rambutnya itu tidak jatuh. Itu seperti sihir yang digunakan oleh para bangsawan. Tetapi Turi lebih terkejut ketika Main menggunakan mode rambut untuk orang dewasa. Setelah diingatkan Turi, Main pun akhirnya menurunkan sebagian, dan semenjak itu Main selalu menggunakan stik kayu tersebut untuk mengikat rambutnya. Sebenarnya itu terlihat aneh, seperti ada yang menusuk rambutnya, tetapi karena Main nyaman, ya biarkanlah. Suatu hari ibunya libur bekerja, sehingga dia bisa menggantikannya untuk menjaga Main. Dia pergi dengan teman-temannya ke hutan karena dia udah gak sabar dia mengambil banyak barang. Salah satunya dia mengambil buah meril. Dalam perjalanan pulang, Turi itu mengharapkan bahwa Main itu segera sembuh dan dia bisa bersama pergi ke hutan. Sesampainya di rumah, Main tiba-tiba langsung mendatangi Turi dan menatap keranjangnya. Dia menggunakan ekspresi yang tak biasa. Dia pun meminta buah meril. Karena Main yang sangat menginginkannya, Turi pun mau memberikannya. Main berterima kasih dengan senyum malaikatnya. Tapi dia tiba-tiba masuk ke gudang. Turi pun terkejut karena dia menggunakan palu tanpa menutupinya dengan kain, dan jus pun berlepotan di mana-mana. Ibu dan Turi sangat marah. Ibunya pun membersihkannya, tapi Main pun diam-diam mendekati Turi. Di saat seperti itu, Main itu sangat-sangat tidak lucu sama sekali. Main minta untuk diajari, tapi Turi itu ragu untuk mengajari Main karena Main itu kan pernah memeras buah, tetapi dia itu langsung pingsan dan demam tinggi. Bukankah Main itu ingat hal kejadian itu? Atas izin ibunya, Turi pun mau membantunya. Ketika melihat ibunya, dia tidak ingin merepotkan ibunya. Karena itulah dia harus mengajarinya sebagai kakak perempuan akan selalu memperhatikan adik kecilnya yang merepotkan ini. Ketika itu udah jadi, Main itu berseri-seri dan dia pun memasukkan tanaman-tanaman ke dalam cairan jus tersebut. Padahal itu untuk makan, tapi kenapa dia itu memasukkan tanaman-tanaman yang tak bisa dimakan? Turi yang berniat untuk mengambilnya langsung ditolak oleh Main. Mereka pun langsung berdebat. Turi pun langsung memperlihatkan wajah kesulitannya kepada ibunya. Ibunya langsung membentak Main, tapi Main itu bersikeras untuk mempertahankan jusnya yang diberikan kepada Turi tersebut karena itu udah menjadi hak miliknya. Dia tak akan memberikan kepada siapapun lagi. Dan juga dia itu malah minta air panas. Ibunya menyerah dengan keras kepalanya Main dan memberikan air panas dalam bak mandi. Dia pun tiba-tiba menuangkan jus tersebut. Apa yang kamu lakukan, Main? Jusnya sudah benar-benar tak akan bisa dimakan lagi. Main mulai melakukan hal-hal yang tak Turi pahami lagi. Dari hari ke hari dia mulai meningkatkan hal-hal aneh yang dia lakukan. Dia pun mulai memasukkan rambutnya dan mencucinya, memasukkan ruas-ruas jarinya di antara rambutnya dan mengoleskannya ke kepalanya pula. Dia mengulanginya sampai dia puas, lalu menyeka kepalanya dengan kain sambil meremas rambutnya dengan kuat. Setelah menyekanya berulang kali, dia pun menyisir rambutnya. Rambut Main yang biru tua tersebut menjadi berkilau dan bersinar. Turi pun terkejut. Turi pun terpesona akan rambut Main yang begitu indah. Di hati Turi pun terbesit bahwa dia pun juga ingin terlihat cantik. Tapi karena dia telah marah kepada Main, dia pun merasa sedikit canggung. Namun Main pun berkata, ini adalah buah meril dan rempah-rempah yang diambil Turi, dan Turi pun yang sudah peras. Kecanggungan yang Turi tahan tiba-tiba menghilang. Ngomong-ngomong, bukannya aku ya yang sudah mempersiapkan ini semua. Dan Turi pun langsung tak ragu-ragu membuka kepangannya, memasukkan rambutnya ke dalam bak mandi dan mencucinya, seperti yang dilakukan oleh Main. Main membantu Turi untuk menyeka rambutnya. Main pun menyisir rambutnya dan berkata, ini sangat indah Turi, baunya enak kan? Ketika mengatakan itu, Main itu terlihat sangat bahagia ketika menyisir rambut Turi. Tapi Turi pun curiga kenapa kok Main itu bisa paham hal ini. Main telah berubah. Itu membuat Turi sedikit takut. Ketika Main mencoba menyingkirkan bak mandi dan melihat ibunya berhenti, tak disangka-sangka ternyata ibunya juga menginginkan untuk terlihat cantik. Itu adalah kisah Turi yang selalu diombang-ambingkan dengan kegilaannya Main yang sudah dirasuki oleh jiwa Mototsu Urano. Di sini gue tambahin tentang mangganya ya. Mangganya ini tentang Turi yang curhat kepada orang tuanya tentang kondisi Main yang sudah tak biasa itu. Ibu, ayah, apakah kalian tidak merasa kalau air-air ini Main bersikap aneh? Kenapa tiba-tiba bicara begitu? Air-air ini, dia itu memintaku untuk membersihkan badannya. Padahal dia tidak pernah begitu. Mungkin saja badannya tidak enak karena keringat kan? Masalahnya dia itu memintaku setiap hari. Padahal membawa seember air aja itu sangat susah. Kalau aku bilang untuk menahannya, dia pasti marah. Ya, Main kan tidak bisa mengambil air sendiri. Dia itu nggak paham, menggunakan air panas untuk mandi kan cuman sia-sia aja. Bukankah itu aneh?
Ngomongin soal main, tempo hari dia bilang, kamar yang kotor itu tak bisa ditolerir. Lalu dia mengambil sapu dan tiba-tiba mulai bersih-bersih. Walaupun dia akhirnya kelelahan sendiri dan batu-batu di dapur, meninggalkan setumpuk sampah. Apa dia memang suka bersih-bersih ya? Apa salah kalau dia suka bersih-bersih? Tapi dia itu kan juga sering berkata hal-hal yang aneh. Saat aku membantu hal yang tidak bisa dia lakukan, biasanya dia bilang, "Turi, pasti enak ya jadi besar." Itu yang dia katakan. Aku pikir dia juga akan bilang, ini tak adil seperti sebelumnya. Tapi dia mengatakan, suatu hari aku akan melampauimu. Itu yang dia katakan. Melampaui itu apa ya Bu ya? Saya juga tidak pernah mendengar kata-kata itu. Dia juga pernah bercerita tentang mimpi yang aneh. Dan akhir-akhir ini dia mengatakan banyak kata yang tidak ibu mengerti. Tapi kau tahu Turi, saat kau kecil dan kau tidak bisa mengingat kata yang benar kalau kau mengatakan kata-kata aneh dan marah-marah. Bukan itu maksudku. Lambat laun kau akan sepenuhnya tumbuh menjadi seorang kakak kan Turi. Begitu juga main. Dia terlalu lemah. Bahkan kami tidak pernah berpikir dia akan bertahan dari demam seperti itu sampai sekarang. Ayah itu senang dia bisa bergerak dengan aktif sekarang. Lebih baik dia jadi sehat dan sedikit aneh daripada terus-menerus mengkhawatirkan dan bisa saja meninggalkan kita kapan saja. Ibu tahu itu sulit untukmu Turi sebagai kakak, tapi lakukan yang terbaik untuk menjaga. Baiklah. Kalau kalian memperhatikan, ada perbedaan ekspresi yang digambarkan oleh mangatornya ketika main asli dan ekspresi main yang sudah dimasuki Urano. Main yang dimasuki Urano itu lebih ekspresif. Itu aja, dan kita diperlihatkan betapa hangatnya keluarganya main sekarang ini. Semoga kalian menikmati. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai detik ini. Sampai jumpa lagi.